Bab 426. Melihat Skate 2. Monster-monster ini memang luar biasa. Masing-masing dari mereka tidak besar dalam membangun, hanya mencapai panjang kira-kira 2 meter. Tampak seperti ikan istimewa, seluruhnya datar dan tidak terlalu lebar, kira-kira lebarnya mencapai sepertiga meter. Tubuhnya datar dan kurus, tapi penampilannya terlalu galak. Di atas kepalanya ada gigi gergaji tajam yang membentang lebih dari 1 meter. Di rawa-rawa kegelapan yang gelap, kilatan dari gigi gergaji mereka memancarkan cahaya yang cemerlang. Faktanya, benda ini mencapai panjang sekitar 2 meter, tetapi gigi gergaji kepalanya menempati 1 meter dari panjang itu, membuat tubuhnya setengah dari seluruh panjangnya. Fisik mengerikan macam apa itu? Di punggungnya, sirip besar dengan penuh semangat mendorong tubuhnya. Dan lebih jauh lagi, setiap ikan yang mengerikan ini menghasilkan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Energi spiritual ini adalah jenis yang Long Hao Chen belum pernah lihat sebelumnya. Benar-benar tidak ada bandingannya dengan elemen air dari binatang ajaib air biasa, karena ada beberapa elemen angin dan ruang yang bercampur di dalamnya. Atau mungkin itu campuran keduanya. Pada saat ikan-ikan mengerikan ini muncul, mereka jelas mendapat dorongan dari elemen angin, sementara gigi gergaji mengerikan mereka di tubuh mereka memancarkan fluktuasi atribut spasial. Karena ini, kekuatan serangan mereka begitu hebat. Apa yang mereka gunakan adalah potongan spasial. Saat ini, lusinan ikan mengerikan ini muncul di hadapan semua orang. Di bawah pemboman dari 5 elemen Hao, ikan-ikan mengerikan yang ditargetkan memenuhi udara dengan cairan putih, dan sebagian besar dari mereka tetap tidak terluka. Dari kulit mereka yang sangat mengkilap, beberapa pancaran warna perak redup bisa terlihat menyebar. Buntut dari pemboman itu adalah generasi tubuh mereka, dan tidak ada kerusakan nyata yang ditimbulkan pada mereka. Menjadi binatang ajaib atribut ganda spasial dan angin, aspek mereka yang paling menakutkan adalah kekuatan ofensif mereka, tetapi baik pertahanan maupun kecepatan mereka tidak ada yang bisa ditertawakan. Jadi binatang ajaib semacam ini masih ada di rawa kesuraman ini. Dan yang lebih mengerikan, mereka hidup dalam satu kelompok. Nyatanya, seharusnya ada lebih dari 100 makhluk hidup di danau ini. Long Hao Chen menarik napas, segera memanggil 2 penjaga suci dari Eternal Melody, meminta mereka mengidentifikasi monster ini. Kedua penjaga suci itu tampak tidak bingung, karena mereka secara bersamaan menyebut nama yang tidak diketahui semua orang. Melihat Skates, betapa mengejutkan, bukankah spesies ini sudah seharusnya punah sejak dulu? Bagaimana bisa ada di sini? Kedua pembangkit tenaga listrik ini yang biasanya tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi sekarang, mereka jelas sangat terkejut. Long Hao Chen bertanya, apa itu Skates? Pengawal suci ke-11 menjawab dengan suara yang masih dipenuhi rasa takut, mereka adalah binatang ajaib yang menakutkan. Kekuatan individu mereka sangat tinggi, setara dengan binatang ajaib dari peringkat ke-8, dan di atas itu, mereka umumnya ditemukan dalam satu kelompok. Kekuatan destruktif mereka sangat besar, ciri khas mereka adalah tanduk di kepala mereka. Meskipun itu adalah bagian dari tubuh mereka, itu tetap senjata mereka yang paling menakutkan. Binatang ajaib ini menakutkan baik di darat maupun di laut. Kelemahan terbesar mereka adalah ketidakmampuan terbang, tetapi kemampuan kamuflase mereka juga luar biasa. Bahkan binatang ajaib dan manusia dengan kemampuan terbang dapat dengan mudah dihukum mati bahkan tanpa diberi waktu untuk melarikan diri menggunakannya. Di zaman kuno, makhluk ajaib ini memiliki kehadiran tirani, tetapi setelah itu, mereka menemui kehancuran karena bertemu dengan pemangsa mereka, naga raksasa. Saya tidak berharap untuk benar-benar bertemu beberapa, dalam hidup ini. Keberadaan mereka hanya diketahui dari buku-buku kuno. Long Hao Chen tersentak mendengar informasi ini. Tidak heran monster-monster ini sekuat itu, jadi mereka sebenarnya binatang ajaib dari peringkat ke-8. Itu lebih dari 100 binatang ajaib dari peringkat ke-8. Jika mereka diberkahi dengan kemampuan terbang, satu-satunya pilihannya adalah memimpin rekan-rekannya kembali ke menara keabadian, karena mereka tidak cukup kuat untuk melawan ancaman itu. Pada saat ini, Skate dibawa melolong satu demi satu. Lolongan mereka tidak terlalu keras, tapi memiliki perasaan bergema yang dalam. Skate yang Hao bunuh sebelumnya dengan power burst-nya kira-kira 3, dan beberapa terluka. Mereka semua berada di peringkat ke-8, jika mereka berada di 1 lawan 1, Hao akan jauh lebih kuat dari mereka. Tetapi ketika menghadapi banyak Skate ini, Hao hanya bisa berhenti. Namun, Hao tidak mudah diintimidasi. Dari terluka oleh serangan mendadak mereka, semakin menambahkan bahaya kematian yang dihadapi Long Hao Chen, dia benar-benar marah. Tak henti-hentinya, dia meludah lagi dan lagi ke arah danau kecil di bawah,
Terutama untuk Little Purple yang baru lahir, yang ludahnya yang beracun sangat beracun, bahkan menyebabkan anggota dari skuad pemburu iblis kelas 64 komandan menjadi khawatir melihat pemandangannya. Namun, Sauscats memang pantas disebut makhluk antik yang tangguh. Mereka memiliki teknik perlawanan khusus, membentuk pusaran air dengan gergaji mereka. Seseorang bisa dengan jelas melihat lingkaran putih ungu menyebar keluar, memenuhi udara dan mengambil bentuk kubah pelindung putih perak yang menutupi area yang luas. Sementara itu, yang lebih aneh lagi adalah bahwa danau di bawahnya berubah menjadi berlumpur karena pemboman Hao, tetapi dari cahaya perak yang menyebar, dengan cepat warnanya kembali jernih, seolah-olah semua racun terbang ke langit. Baik, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan racun, Sauscat ini tidak mungkin bertahan di tanah kematian ini. Meskipun proyektil Hao kuat, itu tidak cukup efektif melawan begitu banyak Sauscat yang bertindak sebagai satu unit. Itu hanya bisa membuat mereka terbang satu persatu, dan tidak berubah menjadi serangan yang efisien. Secara kebetulan, Hao memiliki kepala elemen racun kelima ini. Saat ini, kabut beracun tebal yang mengelilingi mereka dihilangkan oleh aura yang keluar dari tubuh Hao Yue. Seperti yang bisa dibayangkan, jika kelompok Long Hao Chen lepas landas ke langit dengan menggunakan sayap mereka, bahkan jika mereka mampu menahan racun, energi spiritual mereka akan cepat habis. Maka akan sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa keluar dari kabut beracun. Selain itu, siapa yang bisa memastikan bahwa tidak akan ada musuh kuat lainnya di dalam atau di luar gas rawa beracun? 5 kepala besar Hao terus-menerus mengeluarkan teriakan amarah, jelas marah dengan serangan mendadak dari Sauscat ini. Sayap besar di punggungnya terus mengepak, dan fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya juga terus menguat. Long Hao Chen menepuk punggung Hao, menghiburnya, biarlah. Ini tempat tinggal mereka. Kami akan terbang saja dan hanya itu. Meskipun Hao tidak mau, dia tidak akan melawan keinginan Long Hao Chen. Dengan perasaan tidak puas, dia mengepakkan kedua sayap di punggungnya ke depan, berencana menyeberangi danau ini dari langit, sebelum menemukan titik untuk mendarat dan kemudian melanjutkan ke depan. Bagaimanapun, penerbangan ke langit, sambil membawa 7 orang di punggungnya dan harus menahan racun datang dengan konsumsi besar untuknya. Namun, corak di wajah kelompok Long Hao Chen berubah dengan cepat. Karena Sauscat yang awalnya tinggal di danau tiba-tiba mengejar Hao. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melepaskannya. Apa yang dilakukan Sauscat ini? Long Hao Chen terkejut. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa jika mereka mendarat di tanah, mereka tidak akan cocok dengan Sauscat ini. Baik secara fisik, energi spiritual, atau kekuatan serangan, mereka benar-benar bukan tandingan Sauscat sebanyak ini. The Eleven Holy Guard menjelaskan, Sauscats hidup berkelompok, dan memiliki solidaritas yang sangat baik. Inilah mengapa mereka menyimpan dendam sangat dalam. Sebelumnya, kamu membunuh salah satu rekan mereka, jadi mereka pasti tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja. Long Hao Chen menunjukkan senyum tenang, mereka mungkin bisa menjaga orang lain seperti itu, tapi kita? Saya khawatir mereka salah memilih target. Setelah maju sekian lama, kita harus istirahat. Ayo pergi, dan kembali ke Tower of Eternity. Mengikuti trek membutuhkan target, jadi ketika Sauscat ini kehilangan target, apalagi yang bisa mereka lakukan? Tak lain adalah kembali ke habitatnya sendiri. Kilatan cahaya muncul, perlahan menyebar ke sekitar, menyelimuti sosok besar Hao. Itu lenyap, dan saat berikutnya, kelompok Long Hao Chen diangkut ke lantai pertama Tower of Eternity. Kembali ke Tower of Eternity, semua orang akhirnya menghembuskan nafas. Setidaknya di sini, mereka merasa damai, dan tidak perlu khawatir tentang beberapa makhluk mengerikan yang tiba-tiba bergegas ke arah mereka dari tanah kematian itu. Namun, Long Hao Chen tetap penasaran dengan Sauscats. Bertanya pada 2 penjaga suci, dia mendapatkan beberapa detail tentang spesies ini. Sauscats memang makhluk yang tangguh. Jika bukan karena kelemahan mereka karena tidak bisa terbang, mereka akan tetap sebagai tiran benua lebih lama lagi. Alasan mengapa mereka memiliki elemen ganda adalah karena tubuh mereka. Tanduk mereka mengandung atribut spasial, sedangkan tubuh mereka mengandung atribut angin. Kedua atribut ini saling melengkapi, membuat kecepatan serangan mereka luar biasa. Hao sudah cukup beruntung bisa membunuh beberapa Sauscat, karena serangannya tiba-tiba, dan dari pertahanan mereka yang tidak memadai. Berdasarkan 2 pengawal suci ini, di rawa-rawa ini, bahkan jika ada boa hutan dari peringkat ke-10, dia tidak akan berani menyerang wilayah kelompok Sauscats ini. Faktanya, dalam hal kekuatan serangan, tanduk mereka tidak kalah dengan peralatan legendaris biasa. Dengan cara yang sama, karena kekuatan besar Sauscat, tubuh masing-masing Sauscat ini bisa disebut sebagai harta karun yang berharga.
Pertama-tama, mengingat bahwa tubuh Southgate memiliki kemampuan untuk menahan lonjakan konstan dari dua elemen di dalamnya, ia jauh lebih kuat daripada makhluk ajaib biasa dalam hal ketangguhan. Tentu saja, ini tetap tidak bisa dibandingkan dengan orang aneh yang mengendalikan begitu banyak elemen seperti Hao. Bagian tersulit dari Southgate bukanlah tanduknya, tetapi bagian tengah punggungnya, dengan 3 lapisan kulit putih keperakan, membuatnya sangat tangguh. Selanjutnya adalah tanduk yang mengerikan, yang tanpa kehalusan apapun, jelas adalah sudah menjadi bagian dari elemen spasial setidaknya tier mulia. Dan itu akan memiliki kekuatan serangan yang setara dengan tingkat legendaris. Tapi, di tangan manusia, kekuatan tanduk ini akan berkurang. Namun, bagaimana jika tanduk ini diproses? Pengawal suci ke-11 memberitahu Long Hao Chen bahwa semua senjata dari zaman kuno yang dibuat dengan Southgate Horn, adalah item dari tier legendaris. Bab 427. Melihat skets. 3. Kristal magis dari Southgate tidak sama dengan binatang ajaib lainnya. Kristal ajaib mereka memiliki kekuatan khusus, yang disebut dispel. Mampu menghilangkan racun dan efek negatif, dan untuk menjaga tubuh tetap murni, dengan masukan energi spiritual akan menunjukkan efek ini dalam kisaran tertentu. Ini membuatnya menjadi harta yang berharga, yang, jika digunakan dengan baik, menahan setiap binatang ajaib atau musuh yang memiliki atribut racun. Dan lebih jauh lagi, korosi dari elemen kegelapan juga akan terpengaruh sampai batas tertentu. Dengan demikian, tubuh Southgate adalah harta yang berharga. Tentu saja, untuk membunuh salah satu dari makhluk ajaib ini, diperlukan rencana yang matang. Ini diberikan bagaimana mereka menyimpan dendam. Untuk membunuh musuhnya, Southgate umumnya hanya membutuhkan sepersekian detik. Dan berdasarkan analisis dari dua penjaga suci, agar danau ini memiliki begitu banyak Southgate di dalamnya, Southgate yang sangat kuat mungkin akan tinggal di dalamnya. Hanya saja sebelumnya tidak muncul. Setelah menerobos dari peringkat ke-8, itu menjadi Sketsau dari kelas yang lebih tinggi. Dengan aspek yang paling menakutkan adalah kemampuan teleportasi instan mereka. Benar, meski sama-sama tidak mampu terbang, siapa yang berani memperkirakan jarak maksimal dari kemampuan teleportasinya? Jika yang satu ini menyerang mereka secara tiba-tiba, coba pikirkan, ketika melihat seberapa tajam tanduk dari Southgate biasa, tingkat teror apa yang akan dicapai oleh tanduk Raja Sketsau jenis ini? Long Hao Chen tampak tidak terganggu, tetapi salah satu sekutu yang berdiri di sisinya, memiliki tampilan yang tergerak, wajahnya berubah menjadi warna merah yang tidak biasa, dan napasnya agak terburu-buru. Jangan salah paham, itu bukan Kair, tapi Wang Yuan yang akan ngiler. Dan tidak heran jika Wang Yuan akan bereaksi seperti itu. Atribut spasialnya sangat jarang terlihat, di semua panggilan. Peralatan atribut spasial bahkan lebih langka, dan inilah alasan mengapa Long Hao Chen ingin memprioritaskan peralatan yang dibeli untuknya sebelum orang lain. Mendengar bahwa Southgate ini memiliki tanduk yang begitu kuat, akan agak aneh bagi Wang Yuan untuk tidak menginginkannya. Dia memiliki garis keturunan perisai jiwa ilahi, membuatnya bisa menggunakannya sebagai senjata, tapi ini hanyalah senjata ampuh dan tidak lebih. Perisai jiwa ilahi memiliki batasnya, dan Wang Yuan mengerti itu. Senjata ini tentunya menggabungkan serangan dan pertahanan dengan baik, tapi menggunakannya dalam kombinasi dengan atribut spasial sangatlah sulit. Secara khusus, itu akan terus bertambah berat saat menambahkan kristal spasial. Di saat-saat pertempuran yang berkepanjangan, Wang Yuan tidak berani melepaskan kekuatan penuhnya. Sebenarnya, senjata yang diwarisi garis keturunan menjadi perisai jiwa ilahi ini seharusnya digunakan sebagai senjata pamungkas daripada yang biasa. Yuan, aku mengerti pikiranmu. Jangan khawatir, kami akan memikirkan sesuatu, dan jika memungkinkan, tentu saja kami tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Ya, Wang Yuan memberikan persetujuannya. Meskipun dia tidak bisa tetap tenang, pada saat itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi pula Southgate benar-benar berbahaya. Long Hao Chen mengumpulkan rekan-rekannya, semua orang mendengar tentang manfaat dari Southgate. Bisa dikatakan seluruh bagian tubuhnya adalah harta karun. Jika memungkinkan, saya ingin membawa Southgate. Ini tidak hanya bermanfaat bagi Yuan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat aliansi jika dijual, kita akan mendapatkan poin kontribusi itu, memungkinkan kita mendapatkan peralatan yang bagus untuk yang lain. Tanpa perlu Long Hao Chen untuk mengatakan lebih jauh, semua orang terlihat bersemangat. Pada saat pertemuan mereka melawan boa hutan, semua orang memiliki pemikiran yang sama, bahwa karena mereka mendapat kesempatan untuk bertemu makhluk langka dari zaman kuno, mereka tidak mau melepaskan banyak manfaat mereka. Para pemburu iblis adalah makhluk yang tumbuh dari darah makhluk hidup lain, dan memperkuat kekuatan mereka akan selalu menjadi prioritas utama bagi mereka.
Mereka tidak menemukan Forest Boas, tapi Sousket sekarang ada di depan mereka. Saat ini kami harus mendiskusikan tindakan kami yang akan datang. Poin utamanya adalah, pertama, bagi kami, aspek terpenting yang harus ditekankan adalah keselamatan. Tidak peduli seberapa besar manfaat yang dapat diberikan Sousket kepada kita, kita harus membidik mereka dengan alasan bahwa setiap orang harus kembali dengan selamat. Long Hao Chen tegas dan tegas, karena apa yang paling tidak ingin dilihatnya adalah rekan-rekannya mengambil risiko yang tidak perlu demi keuntungan. Karena itu, dia secara khusus menekankan hal ini. Setelah itu, pandangannya melewati sisi rekan-rekannya. Setelah melihat mereka menyetujui, dia melanjutkan berbicara, kalau begitu, selanjutnya akan menjadi perencanaan yang ketat. Sepatu roda gergaji biasa sudah menjadi binatang ajaib dari langkah ke-8. Tetapi Raja Skate Gergaji sangat mungkin akan menjadi seperti Raja Boa Hutan, binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kita hadapi dalam keadaan kita saat ini. Jika kita menghadapi Sousket King mereka, akan ada kemungkinan besar korban dari pihak kita. Jadi, kami hanya bisa membidik Sousket biasa untuk saat ini. Bagi kami, situasi terbaik adalah kasus kelompok Sousket ini tidak memiliki raja di antara barisan mereka. Namun, bersiap tidak ada salahnya. Kami harus mempertimbangkan situasi terburuk. Semuanya, berikan saran Anda. Kami akan bergerak setelah itu. Yang terjadi selanjutnya adalah waktu istirahat dan reorganisasi, saat mereka berdiskusi. Meskipun mayoritas kelompok tidak dapat memulihkan energi spiritual di Tower of Eternity, mereka tidak banyak menggunakan sebelumnya. Tapi setelah memasuki rawa kesuraman, semua orang menjadi tegang, dan menara keabadian menjadi tempat yang efektif bagi mereka untuk bersantai, dan mempertahankan kondisi puncak untuk pertempuran yang akan datang. Setelah menyetujui taktik tersebut, Long Hao Chen tidak membawa semua orang kembali ke rawa-rawa kesuraman untuk melaksanakan rencana mereka, tetapi membawa semua orang ke lantai 2 menara keabadian. Haoi membentangkan sepasang sayapnya yang sangat besar, melayang di atas awan yang samar-samar terlihat di lantai 2. Semua orang mendukung Hao, dan yang paling gelisah adalah Kair, yang melupakan segalanya dari tempat ini bersama dengan sisa ingatannya. Setelah datang entah berapa kali berlatih di lantai pertama ini, semua orang terbiasa melatih taktik pertempuran udara mereka di sini. Tapi sampai saat mereka meninggalkan Temple Alliance, mereka belum melewati 2 ujian terakhir di lantai 2. Dan demi menjaga melatih rekan-rekannya dalam pertempuran udara, Long Hao Chen mengesampingkan masalah 2 tes terakhir ini. Namun, dia sekarang sampai pada keputusan lain. Haoi maju di langit di bawah kepemimpinan Long Hao Chen, saat awan di sekitarnya tersapu melewati jalannya. Dari kejauhan, patung emas yang sangat besar bisa terlihat samar-samar. Pos pemeriksaan yang mereka lewati sebelumnya tidak akan muncul kembali, dan melihat patung itu, Long Hao Chen menyuruh Haoi berhenti maju. Sima Xian mengajukan pertanyaan, "Bos, apakah kita akan melanjutkan pelatihan sekarang?" Tetapi energi spiritual yang dikonsumsi akan sulit untuk dipulihkan. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Penuh penghinaan, Lin Xin berkata, "Baldi, apakah kamu punya lumpur untuk otak? Apakah Anda tidak mengerti niat bos? Bos ingin kita meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. Lihat baik-baik." Long Hao Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, tersenyum sebelum membentangkan 4 sayap di punggungnya, sudah terbang. Di tangannya, riak cahaya dan Arya Dewi Cahaya muncul secara bersamaan, dan pada saat terbang, raut matanya tiba-tiba menjadi tajam. Tepat sebelum dia berada di tanda 20 meter, lampu hijau tiba-tiba muncul entah dari mana, diikuti oleh munculnya kerangka di udara tanpa suara. Kerangka ini tampak sangat aneh, sedikit lebih kecil dari bentuk tubuh pengawal suci ke-11, dan memiliki 2 sayap lebih banyak dari Long Hao Chen di punggungnya. Bersamaan dengan kilatan api hijau yang menyala di dalam tubuhnya, cahaya hijau yang intens keluar darinya. Samar-samar orang bisa melihat elemen angin yang kuat berputar di sekelilingnya. Senjata kerangka ini juga cukup istimewa, berbeda dari yang sudah ada. Ini adalah 2 belati berbentuk es, juga berwarna hijau. Di atas senjata, bentuk kerucut runcing bisa dilihat. Tanpa ragu, senjata ini akan sangat merusak jika terjadi serangan langsung. Api hijau mencolok berdenyut kencang di kedua matanya. Tubuhnya membutuhkan waktu sekejap untuk terlihat seperti ilusi. Menjadi sangat akrab dengan kerangka ini, semua orang mengerti bahwa itu bukan karena dia menghilang, tetapi dia berakselerasi ke batas ekstrim dalam waktu singkat, siap untuk melepaskan kecepatannya sepenuhnya kapan saja. Benar, kerangka hijau ini adalah pembangkit tenaga jiwa, entitas kuat yang menjaga lantai 2. Dan setelah semua orang mencapai lantai 2, instruktur pertempuran udara mereka yang sebenarnya adalah dia. Itu adalah kerangka yang kuat dengan kedekatan yang sangat baik dengan angin. Melihatnya, semua orang termasuk Long Hao Chen menggigil.
Mereka di masa lalu telah disiksa cukup parah oleh kerangka hijau ini. Kecepatan dahsyatnya tetap segar dalam ingatan mereka. Long Hao Chen dengan hormat melakukan penghormatan ksatria standar di depan kerangka hijau ini, sebelum melebarkan 4 sayap di punggungnya, dan membiarkan api suci yang kuat membumbung di sekelilingnya. Di rawa-rawa kesuraman, para penjaga suci ke-11 dan ke-12 menggunakan kekuatan dan taktik pertempuran mereka sendiri untuk membuktikan nilai mereka, dan seperti yang dikatakan Lin Xin, Long Hao Chen sudah membuat persiapannya untuk menaklukkan kerangka yang kuat ini yang kemungkinan besar adalah suci ke-10. Penjaga, sehingga meningkatkan kekuatan tim mereka. Di depan sausket yang sangat cepat ini, kegunaan pengawal suci ke-10 tidak diragukan lagi akan sangat besar. Ini adalah inti dari rencana yang ada dalam pikiran Long Hao Chen. Itu adalah sesuatu yang muncul di benaknya ketika Long Hao Chen dan rekan-rekannya membahas tindakan balasan untuk situasi tersebut. Tepat pada saat tubuh Long Hao Chen melangkah maju, kerangka hijau itu bergerak. Dengan pemandangan yang tak terlukiskan, dia muncul dengan kecepatan ekstrim, seolah menghancurkan pemandangan semua orang begitu dia bergerak. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya, semua orang hampir hanya mengandalkan naluri dan persepsi mereka saat mempelajari taktik pertempuran udara dengannya, karena mata mereka tidak mampu mengikuti gerakan kerangka hijau itu. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkan kecepatannya. Dengan kilatan cahaya hijau yang redup, punggungnya menghadap ke belakang Long Hao Chen, diikuti dengan backstab ganda pembunuh standar yang diarahkan ke belakang, mengarah ke tulang rusuk Long Hao Chen. Kerangka hijau itu bahkan tidak berbalik, hanya memegang belati ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama saat dia bertindak, Long Hao Chen juga pindah. Dia sebenarnya tidak mencoba untuk menghindar, tetapi mengarahkan serangan balik ke belakang seperti kerangka hijau. Hanya, miliknya dengan satu pedang dan bukan dua. Sebelum benturan dengan kerangka hijau, riak cahaya di tangan kirinya sudah digenggam ke belakang. Bab 428. 7 Seni Cair dari Dewa Kematian, I. Kerangka hijau itu memang bergerak dengan kecepatan ekstrim. Long Hao Chen mengerti dengan baik bahwa jika dia mencoba menghindarinya, dia akan terjebak dalam ritme lawannya, dan setelah itu, menang akan sangat sulit. Jadi, dia mungkin juga tidak melarikan diri tetapi mempertaruhkan segalanya untuk mencoba melawan. Kecepatan kerangka hijau itu benar-benar menakutkan. Setelah terbiasa dengan pola gerakan Long Hao Chen, sepasang belati di tangannya tiba-tiba meletus. Menghasilkan 2 percikan lampu hijau, mereka menikam baju besi Long Hao Chen sebelum benar-benar menghentikan serangan itu, mengepakkan 6 sayap di punggungnya ke bawah untuk naik ke langit. Setelah itu, kaki kirinya mengarahkan tendangan ke bagian belakang kepala Long Hao Chen. Jika kerangka merah yang dikenal sebagai pengawal suci ke-12 bisa dikatakan bergerak sebebas awan di langit, maka yang ini seperti sambaran petir hijau, bergerak sangat cepat. Mencocokkan kecepatannya tidak terpikirkan oleh siapapun yang hadir di sana. Long Hao Chen sama sekali tidak memiliki pikiran ini, dan sayap di punggungnya mengepak ke kiri, menyebabkan tubuhnya berputar seketika. Kemudian keempat sayapnya tiba-tiba berhenti, dan kepalanya bergerak ke belakang, secara paksa bertabrakan dengan kerangka hijau itu. Dengan suara ringan, Long Hao Chen merasakan tubuhnya bergetar, sementara kerangka hijau jatuh kembali dengan lembut. Benar, persis karena kecepatannya yang luar biasa, kerangka itu hanya bisa digambarkan sebagai serangan dan pertahanan biasa. Setelah energi spiritual eksternal Long Hao Chen diperkuat beberapa kali, itu mencapai tingkat yang cukup besar, setidaknya setara dengan tingkat energi spiritual internalnya. Dalam arti tertentu, dia tampak seperti iblis. Dari mandi di inti naga iblis atau dorongan kekuatan baru-baru ini yang berasal dari evolusi Hao, Long Hao Chen memperoleh tubuh yang sangat tangguh. Jadi, saat bentrok langsung, dia sebenarnya tidak menderita kerugian. Pada saat yang sama, dia akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan untuk dirinya sendiri. Sejak datang ke sini, dia tidak memiliki niat untuk berlatih bertarung dengan kerangka hijau, tetapi untuk mengalahkannya sepenuhnya, dan mendapatkan jasanya. Arya dari Dewi Cahaya memotong ke depan. Dari pukulannya di udara, semua orang bisa merasakan perubahan Long Hao Chen. Dia tidak terlihat seperti laki-laki lagi, tetapi memberi kesan sebagai kumpulan bintang, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Semua orang dengan jelas melihat Long Hao Chen menghilang tepat setelah menyelesaikan serangan pedang ini, hanya menyisakan pedang yang tak ada habisnya di udara. Niat pedang yang menggabungkan niat pedangnya, hati pedang, dan teknik pedang. Setelah pertempuran melawan Ahbao, pemahaman Long Hao Chen tentang maksud pedang meningkat ke tingkat yang baru, dan serangan pedang ini sepertinya tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Itu langsung muncul dan memberikan skakmat yang menentukan melawan lawannya. Saat itu juga, kerangka hijau yang seperti kilat terhenti di udara. Itu tidak punya pilihan selain berhenti.
karena jika terus bergerak maju, kemungkinan besar pada saat berikutnya, Arya Dewi Cahaya Long Hao Chen akan mengirisnya. Dan pukulan penuh niat pedang itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuhnya. Dengan kedipan cahaya redup, mata Long Hao Chen mengungkapkan ekspresi penuh keyakinan. Bahkan Long Hao Chen tidak berharap serangannya yang menggunakan jantung pedangnya menjadi begitu penting. Arya dari Dewi Cahaya sepertinya mengeluarkan suara ceria. Ledakan niat pedang ini benar-benar luar biasa, sejauh kekuatan Arya dari Dewi Cahaya tampaknya sepenuhnya digunakan oleh Long Hao Chen saat itu. Niat pedang yang mengerikan memenuhi udara, dan kerangka hijau gesit itu terkunci oleh maksud pedang. Bahkan jika Long Hao Chen tidak dapat mengetahui lokasinya yang selalu berubah, kerangka hijau itu terperangkap dalam jaring. Saat itu, sosok emas muncul tanpa suara di punggung Long Hao Chen. Segera, dua tangisan naga resonan bergema, menyembur keluar dengan dua pilar cahaya besar dari punggung Long Hao Chen, menuju langsung ke kerangka hijau ini. Naga ganda cahaya dan hujan, salah satu teknik ofensif Long Hao Chen di masa lalu, akhirnya muncul kembali di medan perang. Benar, Blue Rain, Hibiscus of Light dibangkitkan. Setelah Kair kehilangan ingatannya, Yating memberitahu Long Hao Chen tepat setelah memulihkan energi spiritualnya bahwa Blue Rain, Hibiscus of Light, yang merupakan senjata paling kuat Long Hao Chen mengalami kebangkitan total, dan sekarang kembali menjadi senjata Long Hao Chen. Namun, Long Hao Chen sudah memiliki Rippling Light sebagai senjata sekunder, jadi dia tidak segera mengeluarkannya, sampai sekarang ketika itu tiba-tiba digunakan kembali. Kemampuan mengikat yang kuat dari naga ganda cahaya dan hujan memperoleh kekuatan dengan Long Hao Chen dan Yating, segera memainkan peran yang menentukan. Warna emas pekat tanpa suara mengikat bau kerangka hijau itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Dan mata Long Hao Chen menatap lekat-lekat itu. Benar, bahkan tanpa menggunakan naga ganda cahaya dan hujan, Long Hao Chen memiliki kepastian untuk menang melawan kerangka hijau ini. Tetapi jika dia melakukannya, dia tidak dapat menjamin bahwa kerangka hijau ini tidak akan terluka. Lagi pula, kecepatannya benar-benar hebat, dan tanpa teknik pertarungan yang kuat, menghentikannya akan terbukti sulit. Niat pedang Long Hao Chen yang pantang menyerah sangat mungkin akan merobek tubuhnya sampai hancur. Meskipun ini tidak akan membunuhnya secara nyata, kerangka hijau ini akan membutuhkan waktu lama untuk dipelihara oleh Eternal Melody untuk kemungkinan pulih sepenuhnya. Dan Long Hao Chen membutuhkan kekuatannya sekarang, jadi dia tidak mau menunggu pemulihannya. Jadi, pertempuran ini direncanakan dengan sangat hati-hati. Setelah kerangka hijau melewati waktu singkat dalam keadaan pingsan, cahaya hijau mencolok di matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan membungkuk. Itu menyatakan kepada Long Hao Chen, pengawal suci ke-10 memberi hormat kepada guru. Dengan kilatan cahaya hijau, itu langsung membebaskan diri dari naga ganda cahaya dan hujan, memasuki melodi abadi di dada Long Hao Chen. Senyuman, Long Hao Chen mencapai tujuan pertamanya. Dengan bantuan kerangka hijau ini dalam pertempuran, rencananya semakin mendekati penyelesaian. Blue Rain biru dan emas, Hibiscus of Light, muncul dengan tenang di udara. Melihatnya, Long Hao Chen merasakan keakraban yang besar. Pedang berat ini terhubung dengannya melalui kontrak darah. Setelah memulihkan cahaya riak dan Arya dari Dewi Cahaya, Long Hao Chen melambaikan tangannya, memanggil Blue Rain, Hibiscus of Light untuk datang ke tangannya. Yang mengejutkan, kontrak yang menghubungkannya dengan pedang berat ini sepertinya telah diperkuat sejak kebangkitannya. Dan aura yang menyebar dari pedang itu tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, seolah-olah itu telah berevolusi sampai batas tertentu, mencapai tingkat senjata tier legendaris yang asli. Kemampuan untuk berevolusi ini adalah salah satu area terkuat dari Blue Rain, Hibiscus of Light. Merasakan perasaan akuatik darinya, dia perlahan mulai memahami perubahannya. Itu hasil dari kontrak mereka, kontrak antara pria dan pedangnya. Saat pemahamannya tentang niat pedang meningkat, penerimaan pedang di tangannya meningkat. Yang lain mengawasi dengan lekat-lekat, dan meskipun mereka tetap diam, raut wajah mereka semakin bersemangat. Saat kapten mereka tumbuh semakin kuat, mereka merasakan jarak yang semakin jauh di antara mereka. Tapi ini tidak membuat siapapun di tim patah semangat, karena seiring pertumbuhan Long Hao Chen terus, pertumbuhan mereka juga terjamin. Setiap orang memiliki perasaan yang jelas ini. Kekuatan Long Hao Chen pasti tumbuh dengan cepat, tetapi seiring dengan itu, keuntungan yang akan mereka peroleh akan terus meningkat, dan dia tidak akan menunjukkan keraguan untuk membagikannya dengan rekan satu timnya. Dengan demikian, yang lain tidak hanya tidak memiliki perasaan cemburu tentang perolehan kekuatannya, tetapi juga berharap agar dia terus tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Dengan kapten seperti itu, apa yang ingin mereka lakukan adalah mengikuti Long Hao Chen di jejaknya, membiarkan diri mereka sedekat mungkin dengannya. Ayo terus. Suara Long Hao Chen menarik semua orang kembali dari alur pikiran mereka, mengungkapkan kejutan besar di wajah mereka.
Kerangka hijau yang disebut pengawal suci ke-10 sudah ditundukkan, jadi mengapa melanjutkan? Bukankah itu bermaksud untuk langsung mencapai tujuan menaklukkan ujian terakhir di lantai 2 menara keabadian ini? Dengan pengawal suci ke-10 bersumpah setia padanya, patung di kejauhan menjadi lebih jelas di mata mereka. Tanpa ragu, hanya satu tes terakhir yang tersisa di lantai 2. Long Hao Chen berbalik dan menjelaskan, saya yakin bahwa setelah melewati percobaan terakhir ini, kita akan terus menghadapi musuh yang kuat secara berurutan di dalam rawa kesuraman. Kami bahkan harus menghadapi iblis ular setan Andromalius setelah itu, menara keabadian adalah satu-satunya cara kami untuk mendapatkan kekuatan dengan segera. Jika saya tidak salah, kita akan menghadapi pengawal suci ke-9 selanjutnya. Jika kemampuannya seperti yang saya duga, di tanah kematian di mana rawa-rawa kesuraman berada, dia akan sangat membantu kami. Bos, ayo kita lakukan. Sima Xian menunjukkan kepada kapten mereka tinjunya yang terkepal. Long Hao Chen mengungkapkan sedikit senyuman, sebelum menyebarkan 4 sayap di punggungnya, dan mengembalikan Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kirinya. Tangan kanannya berkilau dengan sedikit warna emas, dan Arya dari Dewi Cahaya muncul kembali di genggamannya. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Long Hao Chen berada di kondisi puncak peralatannya. Dari pedang ganda besar di tangannya saja, bahkan jika seseorang hanya melihatnya, mereka akan merasakan kekuatan ofensif yang menakutkan darinya. Perlahan-lahan maju dengan penerbangan, Long Hao Chen mendapatkan kembali sikap tenang. Itu karena pukulan tepat sebelumnya, diisi dengan pedang yang tak habis-habisnya, menghasilkan ledakan wawasan tertentu. Meskipun wawasan ini masih belum jelas, dia dengan jelas memahami bahwa pemahamannya tentang maksud pedang memperoleh lapisan lain, dan bahwa dia sudah dekat dengan batas yang dicapai pedang ilahi Wilder Ye Wuxiang di masa lalu. Ini bisa dilihat dari persetujuan Arya dari Dewi Cahaya terhadapnya. Bab 429. 7 Seni Dewa Kematian Kair, 2. Patung besar secara bertahap menjadi lebih berbeda. Bentuknya sama dengan yang ada di lantai pertama, hal itu memberi kesan yang sama kepada kelompok itu telah mencapai ujung lantai, jika bukan karena lingkungan kabut dan kabut yang luas di sekelilingnya. Patung Holy Necromancer, Sleep Calamity Elux melayang di sana, seolah-olah awan dan kabut membawa bebannya. Di depannya ada kerangka tinggi, duduk bersila. Kerangka ini seluruhnya berwarna kuning. Ketika kelompok Long Hao Chen mendekat, pancaran samar cahaya kuning mulai dipancarkan dari tubuhnya. Mata Long Hao Chen dipenuhi dengan kejutan, mereka memang dihadapkan dengan pengawal suci ke-9, jiwa pembangkit tenaga listrik, yang atributnya seperti yang dia harapkan. Elemen tanah. Meskipun Long Hao Chen tidak tahu mengapa Elux Bencana Tidur akan memasang penjaga suci elemen tanah untuk melakukan pertempuran udara terakhir di lantai ini, kewaspadaannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, ketika dia bertarung melawan kerangka hijau. Jika bukan karena identitas ahli nujumnya, Long Hao Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia akan dengan senang hati tunduk pada Slumbering Calamity Elux. Leluhur yang mendirikan tempat ajaib seperti Menara Keabadian, yang mempertahankan kemampuan luar biasa bahkan setelah 10.000 tahun. Hanya tingkat pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Menjadi anak yang cerdas, dia mencapai kesimpulan bahwa jika Elux dibandingkan dengan dirinya sendiri, dirinya saat ini jauh di bawahnya, jauh terlalu kecil untuk dibandingkan. Dan dengan demikian, dia benar-benar yakin bahwa Elux pasti memiliki alasannya sendiri untuk menempatkan pengguna atribut bumi sebagai ujian terakhir di lantai 2. Patung Elux tetap tak bergerak, duduk di sana dan tampak menatap semua orang. Hanya kerangka kuning elemen tanah yang berdiri dari posisi bersila. Tingginya sangat dekat dengan kerangka merah, pengawal suci ke-12, tapi bentuknya tampak lebih kokoh, dan bahunya lebih lebar. Ini memberinya bingkai yang sangat mantap, seolah-olah berdiri sekokoh gunung. Cahaya kuning samar bersinar di punggungnya, menampakkan 2 sayap tulang kuning yang menyebar, menjaga tubuhnya tetap melayang di udara. Cahaya kuning yang berkilauan tiba-tiba menyala di kedua matanya yang berwarna putih redup. Benar, warnanya putih, bukan kuning. Long Hao Chen terkejut, dan banyak pikiran segera muncul di benaknya. Kerangka kuning ini jelas tidak lemah kekuatannya, dan mungkin sudah melampaui langkah ke-7. Saat dia berpikir keras, kedua tangan kerangka kuning itu bergerak secara bersamaan, menciptakan penghalang kuning di depan Long Hao Chen. Energi lembut yang dipancarkannya mendorongnya sejauh 10 meter. Kemudian, sinar kuning itu diikuti oleh gelombang, menyapu semuanya. Itu tidak hanya menyelimuti dirinya, tetapi juga Hao dan yang lainnya di punggungnya. Saat itu juga, awan dan kabut yang menutupi seluruh lantai 2 menjadi kuning. Energi mengerikan dan besar yang sulit dijelaskan tiba-tiba muncul di udara, dengan panik menariknya ke bawah. Gravitasi. Long Hao Chen langsung memahami kemampuan yang digunakan oleh kerangka kuning ini.
Ini seharusnya teknik gravitasi yang hilang, yang digunakan di zaman kuno oleh penyihir bumi. Sayap di punggung Long Hao Chen dengan panik mengepak dalam upaya untuk menenangkan postur tubuhnya. Tetapi gravitasi ini bahkan lebih kuat dari yang dia harapkan, dan bahkan dengan lebih dari 14.000 unit energi spiritual, dia masih tidak dapat tetap teguh, dan masih ditarik ke bawah sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Haoi mengalami lebih banyak kesulitan, mengingat tubuhnya yang besar dan sangat berat, yang jatuh jauh lebih cepat. Secara kebetulan, yang lain kecuali Kair bereaksi dengan cepat, menahan tubuh Haoi sambil melepaskan sayap spiritual mereka sendiri, untuk membantunya menahan gravitasi yang sangat besar. Ini nyaris mencegah Haoi jatuh. Ekspresi di mata kerangka kuning agak dingin dan acuh tak acuh, hanya memperhatikan orang-orang ini dalam keheningan melalui jiwanya. Itu menunjukkan rasa bangga yang terlihat. Itu adalah sesuatu yang tidak terlihat pada 3 penjaga suci sebelumnya. Dan sekarang, kerangka kuning ini tampak merasa jijik untuk bertindak melawan mereka. Menurut pendapatnya, Long Hao Chen dan rekan-rekannya sudah tidak mampu melawan gravitasi. Dan memang itulah masalahnya. Long Hao Chen jelas merasa bahwa energi spiritualnya sendiri sedang terkuras dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika ini terus berlanjut, rekan-rekannya dan dia sendiri akan jatuh ke lantai pertama menara keabadian tidak lama lagi, tetapi yang lebih penting, konsumsi energi spiritual dari rekan-rekannya tidak dapat dipulihkan di menara keabadian, yang akan mempengaruhi rencana masa depan mereka. Haoi, bawa mereka kembali ke lantai pertama. Rencana mereka akan terpengaruh pada tingkat ini, jadi Long Hao Chen segera mengambil keputusan ini. Dia masih memiliki beberapa kartu truf, tetapi ragu-ragu apakah akan menggunakannya atau tidak, karena dia akan membutuhkan waktu untuk pulih setelahnya. Tapi saat ini, cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di pandangannya. Meski berkilau, cahaya abu-abu itu tidak terang, dan sepertinya memenuhi udara dengan kilau abu-abu. Sepasang sayap hitam mengepak di punggungnya, membawa cahaya kelabu yang berkilauan ini, saat sayap Kair berkilauan seperti kepingan salju. Dia secara tak terduga tidak terpengaruh oleh perubahan gravitasi. Muncul seketika di depan kerangka kuning itu, dia menyapu Skite of the God of Death yang memancarkan kilatan dingin, membidik kerangka kuning itu. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba dan cepat, meskipun tubuh Chai masih tak bisa dibandingkan dengan kerangka hijau yang disebut pengawal suci ke-10, itu masih mendekati level tertentu. Tanpa ragu, kerangka kuning itu dipenuhi dengan lebih banyak emosi manusia daripada 3 penjaga suci lainnya. Itu memiliki kebanggaan, kepuasan diri, dan penuh kepercayaan diri. Dalam pandangannya, lawan ini tidak cocok dengan kekuatannya dan tidak akan bisa melawan teknik gravitasi. Namun sebaliknya, arogansi juga merupakan kelemahan terbesarnya. Tubuh Kair tidak terpengaruh oleh gravitasi, dan seketika dia memulai penerbangan berkecepatan tinggi, kerangka kuning itu terasa seolah-olah seluruh udara terbelah. Detik berikutnya, niat membunuh yang meluap muncul di depannya. Long Hao Chen sangat heran. Dia tidak pernah mengharapkan Kair untuk campur tangan begitu tiba-tiba, sepenuhnya meniadakan ancaman yang dibawa oleh teknik gravitasi. Ketika Kair memegang sabit Dewa Kematian, dingin di matanya membuatnya berpikir bahwa dia mendapatkan kembali ingatannya. Ini mengguncang dan menyenangkan Long Hao Chen bahkan lebih dari kekuatan ofensif besar-besaran yang datang dari serangan Kair. Apakah Kairku kembali? Merasa matanya menghangat, beberapa cairan mulai bocor dari mata Long Hao Chen. Kerangka kuning itu seperti yang diharapkan kuat. Kedatangan Kair sangat mendadak, tapi harga dirinya juga tidak berdasar. Sambil mundur, itu mendirikan tembok bumi tanpa peringatan apapun, dan meskipun itu hampir dihancurkan oleh sabit Dewa Kematian, itu masih beradaptasi dengan segera. Tapi saat itu juga, niat membunuh yang kuat yang dipancarkan dari tubuh Kair menghilang tanpa jejak. Untuk beberapa waktu, kerangka kuning itu menatap kosong, tetapi gerakannya tidak berhenti. Seolah-olah naluri bertarungnya terukir jauh di dalam tulangnya. Setiap saat, ia memikirkan langkah selanjutnya, dan instingnya bergerak sebelum yang lainnya. Tangannya yang besar dan kuat tiba-tiba berkumpul, dan segera, penghalang kuning menyebar di sekitarnya. Ini tampak seperti cincin penahan api dari penyihir api, tetapi mantranya menutupi segala arah, dan terlihat jauh lebih kuat. Menjadi mantra bumi dari langkah ke-6, itu menggabungkan serangan dan pertahanan sebagai satu. Dan lebih jauh lagi, jangan pernah lupa bahwa itu dilakukan secara instan. Tapi sosok hitam pekat Kair muncul tanpa suara di belakang punggungnya begitu mantranya selesai. Warna abu-abu berkilau tiba-tiba muncul di udara, diikuti dengan suara pecah. Sabit Dewa Kematian mengeluarkan suara mendesis sedih, dipaksa oleh pemiliknya ke celah-celah kecil. Dengan segera, karakter kematian muncul di tubuh kerangka kuning itu, dengan warna abu-abu berkilau.
Sosok hitamnya berlalu dalam sekejap, sebelum gravitasi kuat di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Ketika Kair mendapatkan kembali pijakannya di punggung Hao, niat membunuh yang berasal dari tubuhnya menghilang, dan yang tersisa hanyalah matanya yang besar dan berkedip-kedip, terlihat ragu-ragu. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Semua orang menatap dengan tatapan kosong, bahkan Hao. Ekspresi keterkejutan yang ekstrim memenuhi mata kelima kepalanya yang besar. Kata abu-abu kematian, berangsur-angsur menghilang, dan kerangka kuning muncul kembali di depan semua orang. Hanya saja api kuning di matanya telah berhenti berdenyut, dan saat berikutnya, tubuhnya hancur berantakan, berubah menjadi debu kuning yang hilang di langit. Kilatan cahaya kuning muncul, dan tubuh kerangka kuning terbentuk lagi. Hanya saja kali ini, itu jauh lebih besar daripada yang ke-11 dan penjaga suci ke-12 pada saat kelompok Long Hao Chen membersihkan lantai pertama. Tak kurang dari seperempat jam kemudian, sosok kerangka kuning itu mengembun. Hanya saja nyala kuning di matanya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia memandang dengan ketakutan pada Kair yang berdiri di Hao, benar-benar bingung dengan situasinya. Sesaat diam, sepertinya manusia yang ketakutan memulihkan akalnya sendiri. Kemudian penjaga itu membungkuk di depan Long Hao Chen. Tuan, pengawal suci ke-9 bersedia melayanimu. Dibandingkan dengan 3 pengawal suci lainnya, suara yang satu ini jauh lebih jelas, hanya agak lemah. Setelah suaranya bergema, pengawal suci ke-9 ini kembali berubah menjadi bola cahaya kuning, terbang langsung ke Long Hao Chen, dan bergabung kembali dengan melodi abadi. Menghasilkan semburan panas, melodi abadi terus berkedip dengan pancaran keemasan di dada Long Hao Chen. Long Hao Chen bisa merasakan seolah-olah pengawal suci ke-9 ini memulihkan dirinya melalui energi yang terkandung dalam melodi abadi. Situasi ini muncul sebelumnya ketika pengawal suci ke-11 dan ke-12 mengalami kerusakan parah, tapi itu tidak terlalu berbeda pada saat itu. Dari sini, tingkat keparahan kerusakan yang ditimbulkan oleh Kair bisa dilihat. Bahkan menara keabadian tidak dapat memulihkan tubuh kerangka itu sepenuhnya. Kemudian kata-kata yang Ye Xiaolei katakan pada Long Hao Chen di belakang muncul di benaknya. Bab 430. 7 Seni Dewa Kematian Kair, 3. Menjadi orang yang dipilih oleh Dewa Kematian, warisan Cair mengandung kekuatan melampaui Dewa Kematian, yang kekuatannya melampaui makhluk lain. Sepertinya jiwa dari kerangka kuning yang disebut pengawal suci ke-9 ini menderita luka yang cukup parah. Jadi dia tampak begitu putus asa. Bagaimana kekuatan Kair bisa mencapai tingkat yang menakutkan? Saat itu, selama serangan terakhirnya, tidak diragukan lagi kekuatan yang dia peroleh melalui kebangkitannya sebagai dewa pilihan yang muncul. Ini sepertinya sebuah teknik, namun tidak mirip. Sejak belati samsara berubah menjadi sabit dewa kematian, yang menjadi senjata utama Cair, Long Hao Chen tidak dapat menilai kekuatan sebenarnya. Tetapi pada serangan terakhirnya, ketika dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia akan bisa melawan jika yang dia serang dengan kekuatan itu adalah dia mencapai kesimpulan bahwa tidak hanya dia membutuhkan dia untuk pergi keluar dan mengerahkan kekuatan penuhnya. Niat pedang, tetapi bahkan untuk meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya untuk melakukannya. Dengan cara ini, dia bisa melawan, tapi tanpa kepastian. Bukan karena kekuatan Cair lebih tinggi dari Long Hao Chen, justru sebaliknya, kekuatannya saat ini masih cukup di bawah Long Hao Chen. Namun, kompor spiritual Cair dan senjata di tangannya terlalu tangguh. Saat berubah menjadi sabit kematian, belati samsara menjadi artefak ilahi asli. Bahkan setelah terbangun, Cair saat ini masih belum bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Mengepakkan 4 sayap di punggungnya, Long Hao Chen bergabung dengan sisi Cair. Cair, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Mengingat bagaimana dia baru saja menggunakan kemampuan yang begitu kuat, Long Hao Chen takut akan serangan balik yang mungkin dia derita. Cair bergumam, 7 seni dewa kematian, seni pertama, kematian dini. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia mengerti bahwa 7 seni dewa kematian ini mirip dengan penggunaan kompor spiritual samsara di masa lalu, hanya saja lebih kuat. Tidak memberinya waktu untuk terus menanyainya, Cair mengangkat kepalanya untuk menatapnya, saya baik-baik saja. Saya baru saja merasa sedikit dibatasi sebelumnya, dan kemudian menjadi seperti itu. Kemudian saya merasa bahwa jika saya terus menggunakan kekuatan itu, saya akan kehilangan sesuatu sebagai gantinya. Secara kebetulan, dia ditangani dalam satu gerakan. Long Hao Chen memahami Cair dengan baik, dan mendengar penjelasan ini, dia akhirnya santai.
sementara mulai memahami rahasia di balik 7 seni dewa kematian ini. Kair, dengarkan aku. Long Hao Chen memberinya pandangan yang sangat serius, meraih bahunya dengan tangannya. Sekarang tanpa dua pedang yang dia ambil sebelumnya, kekuatan yang kamu gunakan sebelumnya tidak dapat digunakan dengan gegabah. Dan bahkan jika Anda menggunakannya, Anda tidak dapat menggunakan gerakan lain selain yang baru saja Anda gunakan sebelumnya. Mengerti? Jika tidak, Anda akan terancam kehilangan keenam indera Anda. Hanya penggunaan pertama Anda yang tidak akan menimbulkan reaksi balik, dan ini hanya karena efek dari kompor spiritual yang menyatu dengan tubuh Anda. Tapi tetap saja, jangan pernah menggunakannya tanpa tindakan pencegahan kecuali itu benar-benar cara terakhir. Apakah Anda mengerti? Petik 2. Melihat ekspresi bermasalah di wajah Long Hao Chen, Caier segera merasa agak hangat, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai merefleksikan sejauh mana kekuatan yang baru saja dia gunakan, memiliki pemahaman yang samar tentang itu. Setidaknya, dia mulai mengetahui kemampuannya ini dengan lebih baik setelah kehilangan ingatannya. Tepat pada saat ini, patung di depan mereka tiba-tiba menyala, menyebarkan sinar keemasan yang lembut. Seolah-olah menjadi hidup, patung itu memancarkan fluktuasi besar-besaran energi spiritual, menyebabkan semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Selamat, anakku. Ujian di lantai 2 sudah selesai. Anda mungkin terus maju, saya akan menunggu Anda di ujian terakhir. Sejak Anda melewati lantai 2, Anda memiliki kemampuan yang cukup untuk mempertahankan diri, tetapi untuk benar-benar mewariskan saya, kekuatan Anda saat ini jauh dari cukup. Anda harus menjadi jauh lebih kuat, dan bahkan lebih bertekad. Hanya dengan ketetapan hati untuk terus maju barulah kamu bisa mencapai pantai seberang. Aku akan menunggumu di sana. Dalam perjalanan Anda berikutnya, Anda harus naik dengan kekuatan Anda sendiri. Sebelum Anda mencapai lantai 6, saya tidak akan memberi Anda hadiah lain selain para penjaga suci yang Anda taklukkan. Saya sangat yakin bahwa Anda akan berhasil sampai ke sisi saya. Pop! Pilar cahaya emas tiba-tiba muncul, dan seolah-olah menembus lantai, itu melewati batas lantai 2 ini, menjadi jalan menuju lantai 3. Melihat pilar cahaya lurus itu, Long Hao Chen merasa agak kecewa. Dia awalnya percaya bahwa karena tidak ada peningkatan energi spiritual mereka di lantai ini, mereka setidaknya akan menemukan beberapa peralatan sebagai hadiah. Tapi semuanya tidak berubah seperti yang dia inginkan, dan dia akhirnya tidak mendapatkan hadiah lain selain 2 penjaga suci. Namun, kekecewaannya hanya berlangsung sesaat. Dengan cepat, Long Hao Chen merasa lega. Seperti kata pepatah, beri seseorang ikan dan Anda memberinya makan selama sehari, ajari seseorang untuk memancing dan Anda akan memberinya makan seumur hidup. Di lantai 2 ini, mereka sudah belajar tentang pertempuran udara. Bukankah ini lebih penting dari peralatan? Selanjutnya, dengan bantuan dari 2 penjaga suci, kekuatan gabungan tim mereka sudah melampaui sebagian besar dari pasukan pemburu iblis tingkat raja. Tentu saja, penjaga suci ke-9 yang berelemen bumi itu masih membutuhkan waktu pemulihan untuk mendapatkan kembali kemampuan bertarung. Pada saat dia menghadapi Kair sebelumnya, kekuatannya bahkan tidak terlihat sama sekali. Hanya saja semua kemampuannya tertahan oleh Skite of the God of Dead milik Kair. The Swarm of Gloom masih sama gelapnya, dan saat malam menjelang, gas rawa beracun di udara menjadi lebih berat dan lebih berat. Danau tempat tinggal Souscats mungkin adalah satu-satunya tanah murni di luar sana. Riak sering muncul di permukaan air jernih ini, tersusun dari mineral murni. Telaga ini tidak terlalu dalam, hanya sekitar 2 atau 3 meter saja. Jika seseorang melihat ke danau dari permukaan, dia akan menemukan bahwa cahaya perak samar kadang-kadang berkedip ke bawah. Meskipun Sousket tampak garang, mereka sebenarnya adalah binatang ajaib herbivora, tanpa minat pada daging. Tanaman air yang melimpah di danau, serta tanaman rambat lunak yang tumbuh subur di lingkungan ini menjadi makanan favorit mereka. Pada saat mereka perlu makan, Souscats akan memberi makan dalam kelompok. Mengambil bentuk kilatan cahaya perak, mereka memotong beberapa tanaman merambat yang keras menjadi beberapa bagian, sebelum menghilang. Waktu makan mereka umumnya tidak bertahan lama, karena mereka terlalu cepat, dan begitu mereka pergi, danau akan kembali tenang. Hierarki dalam komunitas Souscats tidak ditentukan dengan cara yang sama seperti di antara binatang ajaib biasa. Ukuran potongan kulit perak di punggung mereka menentukan perbedaan kekuatan. Jadi, Souscat dengan warna perak paling cerah adalah yang paling kuat dari yang lainnya. Souscat Machert adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8, di antaranya mereka dengan bakat tertentu akan memiliki harapan untuk mencapai peringkat ke-9.
Dan raja mereka adalah binatang ajaib otentik dari peringkat 10, cukup kuat untuk membuat raja boa hutan meringkuk di hadapannya. Ini adalah salah satu raja sejati di Swarm of Gloom. Cahaya redup diam-diam muncul di kejauhan dari lokasi Sauskets, dengan diameter sekitar 2 meter. Segera, satu demi satu sosok muncul darinya, segera melepaskan sayap spiritual mereka. Long Hao Chen menunjuk ke langit, dan semua orang mengikutinya ke sana. Kali ini, dia tidak melepaskan mantel suci untuk menghilangkan racun dalam jangkauannya untuk semua orang. Jubah suci tidak diragukan lagi akan meningkatkan konsumsi mereka sedikit, tetapi dengan itu, mereka tidak perlu berkumpul begitu dekat lagi. Long Hao Chen mengangguk kepada semua orang, dan kelompok itu dengan cepat tersebar di kabut. Sinar merah, biru dan hijau muncul di depan Long Hao Chen saat berikutnya, membungkuk di depannya. Long Hao Chen kemudian menggumamkan beberapa kata di telinga kerangka hijau. Pengawal suci ke-10 mengangguk sebagai jawaban, dan dengan kepakan 6 sayap di punggungnya, terbang maju seperti sambaran petir hijau. Saat ini, di sisi Long Hao Chen, hanya Kair, Sima Xian dan Wang Yuan yang hadir. Chen Yinger bukan bagian dari operasi ini dan Lin Xin serta Han Yu tidak terlihat di manapun. Hao juga terbang segera setelah muncul, bahkan tidak menggunakan kemampuannya untuk melawan racun. Dia bersama dengan Lin Xin dan Han Yu saat mereka pergi. Long Hao Chen mengangguk ketiga dan penjaga suci ke-11 dan ke-12 di sisinya. Bersiaplah untuk memulai rencana. Sementara itu, dia perlahan mengangkat dua pedang berat di tangannya, yang secara bertahap berubah menjadi putih, saat dia memasuki kondisi mistis. Tingginya sekitar 20 meter di udara, yang merupakan ketinggian tertinggi yang bisa dicapai oleh Sausket biasa. Ini adalah sesuatu yang ditentukan Long Hao Chen dalam pertempuran sebelumnya. Danau jernih yang berfungsi sebagai tempat tinggal Sausket sudah mulai tenang, dan saat malam menjelang, Sausket di air mulai tenang. Mereka sudah melewati waktu makan mereka, dan sebagian besar sudah tertidur lelap. Sauskets adalah sejenis binatang ajaib yang sangat suka tidur, dan meskipun pelanggaran mereka luar biasa, gagasan mereka tentang wilayah bahkan lebih penting. Mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan tempat peristirahatan mereka, kecuali menghadapi situasi seperti penampilan kelompok Long Hao Chen di sini. Serangan Hao tidak diragukan lagi telah dilihat sebagai provokasi terbesar bagi mereka, meningkatkan situasi tanpa kematian tanpa istirahat. Tapi untuk kemalangan mereka, dengan penggunaan kekuatan misterius teleportasi dari melodi abadi Long Hao Chen, mereka kehilangan target. Bahkan jika mereka memiliki temperamen yang lebih buruk, apa yang dapat mereka lakukan untuk melampiaskan tanpa target? Setelah merusak vegetasi di sekitarnya, mereka akhirnya kembali dengan amarah ke danau. Tapi tepat pada saat itu, tamu tak diundang lainnya muncul. Sosok tersembunyi tanpa suara muncul 30 meter dari danau. Siluetnya tersembunyi tepat di balik tanaman merambat, tidak menunjukkan jejak keberadaannya atau suara napas. Sinar biru berdenyut di sinar matahari di matanya, menyapu semua yang ada di depan. Setelah dia berhenti sesaat, kilatan biru di matanya tiba-tiba mengarah ke bawah, seolah mengirimkan sinyal. Setelah menghabiskan waktu sejenak untuk merenung, sepasang belati aneh yang terlihat sebelumnya muncul di tangan pengawal suci ke-10. Saat sosoknya melintas, 6 sayap di punggungnya mengepak, dan dia mengambil sekejap untuk mencapai sisi danau. Belati di tangannya bersilang dalam gerakan, saat dua kilatan lampu hijau terbang samar ke arah danau yang jernih. Kedua lampu hijau itu menghasilkan jeritan yang menusuk telinga, meledak tajam dalam sekejap di permukaan air. Mereka tidak membidik bagian dalam danau, tetapi hanya ke permukaan. Segera, tornado hijau dengan diameter melebihi 1 meter muncul di atas danau yang jernih.